Tolonglah, tolong kami Pak. Kami warga Kerawang, kami minta tolong kami untuk kerja di sini Pak. Punya anak apalagi ngerepotin itu. Kalian harus dedikasi ke perusahaan. Kalian ke perusahaan. Kalau kualifikasi kalian di luar itu semua, kerja aja di luar negeri kayak Malaysia tuh. Kabur aja. Bayangin guys, kabur aja dari Indonesia. 1, 2, 3, come on! Kita bikin lamaran satu aja berapa? Hampir 20.000. Itu satu lamaran. Belum 2, belum 3, belum ongkosnya, belum buat makan kita, buat adik-adik saya. Tapi pas nyampe PT atau pas nyampe di Snaker atau BKK atau yang lainnya, kita tidak diterima. Terus tiap hari kayak gitu. Mau sampai kapan? Tolonglah Pak, tolong kami Pak. Kami juga berwenang Pak untuk kerja di PT ini. Ini Kerawang kota kami, bukan kota-kota orang sana. Tolonglah bantu kami Pak. Orang tua saya macul, ibu saya jualan kopi. Nyampe di Snaker, nyampe BKK, kita nggak diterima. Belum ongkosnya, belum nambal bannya, belum keringat kitanya. Tapi apa hasilnya? Nol besar Pak. Alasannya apa? Harus tinggi badan sekian. Alasannya apa? Harus lulusan sekian. Apalagi yang dari pelosok sana Pak, Batu Jaya, Cilamaya Wetan yang sananya lagi. Saya dari Wadas pertengahan ke sini. Tapi yang lain, ada yang dapat uang dari Rongsok, ada yang uang dapat dari malam Sabtu, jualan kopi. Pas dapat uang langsung kita bawa buat bikin lamaran. Tapi apa hasilnya? Gak ada Pak. Jangankan dipanggil aja gak ada. Kita desak-desakan di Snaker, apalagi bentar lagi ada job fair. Mana hasilnya? Nggak ada Pak. Tolonglah, tolong kami Pak. Kami warga Kerawang, kami minta tolong kami untuk kerja di sini Pak. Kami harus ngomong sama siapa lagi? Ya udah sekarang sampaikan aja ya. Jadi jangan ngobrol dengan saya. Kalau nyampaikan sampaikan aja. Lama-lama. Nggak terasa kayak gimana gitu Pak ya? Waduh, ini kalau saya lihat semakin darurat ya. Dari zaman saya muda dulu di usia 20-an ya. Saya juga mengalami hal yang sama. Oke, sedikit saya bercerita guys. Bahwa pada saat saya muda masa itu ya guys ya. Sekarang saya sudah kepala 3 ya. Pada masa saya di kepala umur 20-an dulu ya. Saya juga seperti abang ini melamar sana sini ke banyak perusahaan, sudah masukkan lamaran, persyaratan juga sudah dipenuhi, udah di beberapa perusahaan, termasuk ada yang di interview juga. Bahkan kedua orang tua saya mensupport, mendukung, ya, memfasilitasi juga saya untuk melamar kerja tersebut. Ya, sudah di interview oleh beberapa perusahaan yang saya masuki lamarannya itu, guys. Tapi hasilnya, alhamdulillah, zong, guys. Zong, tidak satupun perusahaan yang menerima saya. Di kota saya sendiri, ya. Bahkan saya adalah orang pribumi, ya. Di provinsi saya sendiri, saya tidak menerima atau tidak mendapatkan pekerjaan yang saya inginkan. Di mana tempat saya melamar, ternyata orang lain yang masuk. Ya oke, saya berpikiran positif guys. Mungkin itu adalah rezeki orang lain. Tapi saya adalah orang pribumi, orang di dalam negeri, putra daerah. Ya. Putra daerah. Seharusnya perusahaan-perusahaan itu lebih memprioritaskan putra-putra daerah. Tapi saya tidak masuk dalam kualifikasi itu guys. Saya selalu tereliminasi. Udah banyak perusahaan yang saya masuki. Tapi hasilnya tetap zong. Itulah yang terjadi. Mirip seperti kasus abang ini ya guys ya. Ternyata dari zaman dulu sampai sekarang, bahkan sekarang lebih tragis lagi saya lihat ya seperti ini. Dan saya doakan ya agar lapangan kerja itu terbuka seluas-luasnya kepada rakyat Indonesia supaya tidak terjadi lagi masalah ketimpangan seperti ini. Ya kita contohkan usia harus sekian, di bawah minimal 21 tahun, berpenampilan menarik, tinggi badan 170 ke atas dan lain-lain sebagainya ya dengan ijazah sekian. Banyak sekali guys. Tapi saya berharap agar terbuka
pekerjaan yang seluas-luasnya bagi putra daerah ini guys, itu harapan. Dan kembali di Guru Gembel Channel, beberapa hari yang lalu tagar kabur aja dulu itu mengemuka di media sosial, dan tak lama setelah itu direspon oleh media-media digital secara umum yang isi narasinya cukup memprihatinkan bahwa ada segelintir orang di Indonesia yang mengajak orang-orang yang lainnya untuk kabur aja dari Indonesia, untuk keluar aja dari Indonesia, untuk mencari pendidikan, untuk mencari penghidupan, untuk mencari keamanan dan sebagainya. Keluar aja dulu. Kalau mungkin, ya pindah aja ke warganegaraan. Yang cukup memprihatinkan dari narasi ini sebenarnya bukan hanya pada kontennya, tetapi bahwa dia menjadi trending yang menunjukkan bahwa rasa frustasi, penyesalan, kekecewaan, sakit hati, dan rasa tidak aman itu sudah mengemuka dan menjadi pola yang umum dalam pikiran masyarakat Indonesia. Artinya, ketika dia menjadi trending, pikiran masyarakat kita pun secara trending memang pengen keluar dari Indonesia. Kan itu logikanya tuh begitu. Nah, ini sebenarnya cukup memprihatinkan, tapi kalau misalkan mau jujur, saya dan khususnya istri saya juga sebenarnya pengen ke luar negeri, setidaknya untuk mengamankan pendidikan dari anak-anak, ya karena cukup penuh penyesalan ketika kita berpikir tentang pendidikan di Indonesia, pola asuh di Indonesia dan sebagainya. Bukan hanya soal penyesalan tapi juga traumatik gitu. Ketika kita misalkan melihat realitas yang ada di Indonesia itu sebenarnya juga kurang baik gitu. Makanya ada keinginan sebenarnya untuk ke luar negeri. Tapi intinya adalah bahwa sebenarnya rasa frustasi dari orang-orang yang ada di Indonesia karena dia tinggal di Indonesia itu juga sebenarnya sudah menjadi bagian yang harus diperhatikan oleh pemerintah kita. Sebenarnya apa yang melatari tagar ini, atau sebenarnya apa yang membuat orang-orang kemudian merespon dan setuju terhadap tagar ini? Ya sebenarnya kurang lebihnya adalah terkait dengan penghasilan, terkait dengan betapa sulitnya mendapatkan pendapatan di Indonesia yang layak dan halal. Itu sulitnya tuh luar biasa. Coba misalkan kita runut pada beberapa masalah-masalah yang lebih teknis. Ketika Pak Jokowi menjabat sebagai presiden untuk pertama kalinya, sektor formal Indonesia itu menyerap sampai 16 juta lapangan pekerjaan. Kemudian ketika Pak Jokowi dilantik untuk menjadi presiden yang kedua kalinya, itu sektor formal Indonesia hanya mampu menyerap dan menyediakan sekitar 8 juta lapangan pekerjaan. Dan ketika Pak Jokowi lengser digantikan oleh Pak Prabowo, itu ternyata hanya ada 2 juta lapangan pekerjaan yang siap di sektor formal. Jadi artinya apa? Turun terus-terusan. Bahkan ketika Baraya memiliki keahlian di bidang tertentu pun, Baraya sangat expert di satu bidang, itu Baraya juga tetap susah untuk mendapatkan pekerjaan. Kenapa? Karena dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tinggal sedikit itu pun, itu jatahnya untuk orang dalam. Kita ketahui itu. Kan ini masalahnya di Indonesia itu begitu. Nah, ketika sudah diserahkan kepada orang dalam, kita kebagian apa? Ya nggak kebagian apa-apa. Waduh, kacau ya. Tagar kabur aja makin mengemuka. Kali ini sudah banyak yang mencoba untuk melakukan hal tersebut. Ini sebenarnya bukan memprovokasi guys, namun lebih kepada kecewa terhadap apa yang telah terjadi di dalam negeri. Karena minimnya peluang pekerjaan di Indonesia semakin lama semakin berkurang. Tadi kita lihat secara statistik bahwa pada era Pak Jokowi pertama kali dilantik itu ada 16 juta. Yang kemudian Pak Jokowi dilantik lagi untuk kedua kalinya itu ada 8 juta. Namun pada saat ini Pak Prabowo dilantik itu ada 2 juta lowongan pekerjaan. Itu pun untuk mungkin dikatakan di sini hanya untuk orang-orang dalam kualifikasi tertentu atau kebanyakan orang dalam, begitu maksudnya guys ya. Dan tentu ini membuat makin susah lagi orang untuk mencari kerja. Bayangin aja, banyak orang-orang yang lulus university. Tentu apa yang mereka lakukan? Ingin mencari pekerjaan atau peluang lainnya ingin membuka usaha UMKM ya guys ya. Tapi setidaknya banyak dari mereka ingin mencari peluang pekerjaan ya. Dan apa yang terjadi? Bahwa peluang pekerjaan itu makin lama makin berkurang. Tentu ini menjadi masalah klasik ya dari dulu hingga saat ini yang harus dapat terselesaikan.
semakin sedikit peluang pekerjaan tersebut, maka akan semakin besar pula tingkat pengangguran di Indonesia. Ya ampun, semoga Indonesia kedepannya akan lebih aman di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Subianto. Pak Guru, kenapa syarat kerja di Indonesia aneh-aneh? Ya, ini sebenarnya adalah keresahan banyak orang di Indonesia, karena sebenarnya pekerjaan-pekerjaan di Indonesia itu sejak awal memang seringkali mensyaratkan sesuatu yang nggak penting dan aneh gitu. Misalkan ngelamar kerja jadi kasir, syaratnya adalah harus berpenampilan baik gitu. Apa pentingnya? Emang kalau misalkan kita datang ke Indomaret atau Alfamart harus ngeliatin kasirnya gitu kan? Enggak juga, itu justru adalah syarat-syarat yang diskriminatif. Seandainya syarat itu diberlakukan di negara-negara yang sudah maju, itu udah perusahaannya udah langsung dibully habis-habisan. Kan ya bentuk fisik manusia itu kan bukan apa yang dia inginkan, memang sejak lahir dia kondisinya seperti itu. Dan kalau memang ada perbaikan-perbaikan, ya perbaikan itu kan membutuhkan uang, dan itu tidak ada korelasinya dengan kinerja, nggak ada korelasinya dengan dedikasi, nggak ada hubungannya dengan apapun, ya biasa-biasa aja, itu mah kodrati aja gitu. Nah, kenapa syarat kerja di Indonesia aneh-aneh? Ya karena kita itu adalah negara yang serba formalistis, semuanya formalistis. Pendidikan kita juga kan sebenarnya formalistis, belajar ini itu padahal nggak terlalu kepake. Nanti ketika ngelamar kerja syaratnya begini dan begitu, padahal nanti di dunia kerja juga nggak akan ada yang seperti itu. Barangkali ikutan tes CPNS misalkan, itu soal-soalnya itu adalah soal-soal yang nggak akan berguna juga untuk membuktikan apakah seorang itu memiliki dedikasi dan loyalitas terhadap negara atau tidak, itu sama sekali. Jadi semuanya itu adalah formalitas, termasuk dalam pemilu kita formalitas, aslinya kan feodalis tapi kita ngakunya demokratis gitu. Sampai ada ilmuwan yang nyebut bahwa Indonesia itu adalah demokrasi bohongan gitu. Itu udah lumrah aja seperti itu gitu. Jadi bukan hanya syarat kerja di Indonesia yang aneh-aneh, tetapi semua hal di Indonesia itu memang banyak yang aneh-aneh. Kenapa? Karena kita sampai sekarang belum menemukan relevansinya apa. Kenapa belum sampai menemukan relevansinya apa? Karena hampir semua yang kita lakukan atas nama legalitas atau keresmian atau hal yang semacam itu, ofisial dan lain-lain, itu semuanya baru formalitas, esensinya kita belum nemu. Dan memang betul apa yang dikatakan oleh Guru Gembul tadi ya, itu nggak salah guys. Kenapa? Karena kalau setiap kita masuk di perusahaan, itu ada aja persyaratannya yang cukup banyak, bahkan 10 hingga 15 urutan yang harus kita penuhi, termasuk itu satu, tinggi badan harus di atas 165 cm, yang kedua berpenampilan menarik, harus cantik, harus ganteng, ya, harus menarik dan lain-lain, harus bisa memasarkan atau juga mengedukasi. Yang ketiga itu level pendidikan, yang keempat dan lain-lain, banyak ya guys ya. Lowongan pekerjaan itu tidak seimbang dengan jumlah orang yang sedang mencari kerja. Makanya perusahaan itu menetapkan aturan-aturan tertentu, termasuk yang sudah saya katakan tadi. Jadi tidak heran ya, ada tagar kabur aja. Bayangin guys, kabur aja dari Indonesia. Ya, kabur, itulah yang dikatakan guys. Bahkan tagar itu sudah mengemuka di muka publik, dan itu terjadi. Bukan karena sejujurnya orang ingin kabur dari Indonesia, tapi karena kekecewaan yang mereka rasakan. Wow, inilah perbedaan poster lowongan kerja antara Indonesia dan Malaysia. Dan perbedaannya sangat mencolok, yang membuat banyak netizen sadar bahwa banyak persyaratan yang tidak perlu yang dicantumkan dalam lowongan kerja di Indonesia. Yap, baru-baru ini lagi viral terkait dengan perbedaan antara lowongan pekerjaan di Indonesia dan di Malaysia. Padahal sama-sama satu brand, yaitu Mixway. Jika kita lihat lowongan pekerjaan di Malaysia, mereka membuatnya dengan sangat simpel. Uniknya, di setiap lowongan kerja di Malaysia, mereka langsung mencantumkan gaji, mencantumkan jam kerja, bahkan mencantumkan jenis pekerjaan, serta lokasi. Sedangkan jika dibandingkan dengan Indonesia, lowongan kerjanya terlihat sangat ribet. Pria minimal 170 cm, wanita minimal 160 cm, maksimal 25 tahun, berpenampilan menarik, bekerja di bawah tekanan, dan masih banyak lagi. Terlihat tidak ada info gaji, tidak ada info jam kerja yang dicantumkan. Bahkan posisi pekerjaan pun tidak dicantumkan. Hal inilah yang membuat banyak netizen heran. Bahkan sistem lamaran seperti ini berlaku untuk seluruh Indonesia. Banyak yang berharap bahwa Kementerian Ketenagakerjaan merombak sistem persyaratan lamaran kerja yang dikatakan menyulitkan masyarakat Indonesia. Dan itulah kenyataan yang terjadi guys. Tidak dapat kita pungkiri perbedaan dari melamar pekerjaan di Malaysia dan juga di Indonesia. Lagi-lagi saya katakan memang sangat berbeda situasi kedua negara, di mana Malaysia itu peluang pekerjaannya sangat-sangat banyak berbanding dari orang yang mencari kerja itu sendiri.
Nah, situasi ini lain, tidak sama dengan yang ada di Indonesia. Di Indonesia malah terbalik ya guys ya. Peluang pekerjaan, lowongan kerja itu jauh lebih sedikit daripada jumlah orang yang akan melamar kerja. Karena setiap tahun akan ada orang yang lulus universitas dan mencari pekerjaan di negaranya sendiri. Maka kalau peluang pekerjaan itu tidak sesuai dengan jumlah orang yang mencari kerja, maka apa yang terjadi? Kerja apapun akan dilakukan guys, termasuk juga pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai dengan lulusan pendidikan kita, apapun akan kita kerjakan, termasuk juga bekerja di luar negeri. Ya ternyata sinkron, kalau menurut saya guys, ini pendapat saya pribadi, bahwa kalau di Indonesia itu kan lebih banyak orang yang mencari pekerjaannya. Nah kalau di Malaysia itu lebih banyak perusahaan yang mencari karyawan. Kalian mau kerja di Konoha, kalau nggak bisa mengendalikan 4 elemen dan minimal pengalaman 2 tahun, mana bisa kerja di Konoha? Hei Anda, sadar diri hei. Cuman lulusan kampus kentang aja pengen kerja. Minimal kalau mau kerja di Konoha, kalian harus punya user yang satu alma mater sama kalian. Kalau nggak punya satu alma mater, minimal om sama tante kalian ada di dalam. Kalau nggak ada juga dua-duanya, minimal kalian harus good looking. Good looking ya, nggak harus pinter ya, good looking kalian. Tapi itu nggak berlaku buat cowok ya, kecuali kalian pengen jadi sales yang ditarget. Kalau nggak target, nggak gajian kalian. Itu pun kalian nggak boleh pendek. Kalau pendek mati aja di Konoha. Terus nggak boleh tua. 25 itu kalian udah tua tuh ya, harus tahu diri kalian. Walaupun muka kalian lebih baby face daripada bule, nggak peduli. Umur 25 kalau di Konoha harusnya kalian udah di panti jompo, itu bukan kerja. Terus kalian harus lajang. Ntar kalau ada user yang demen sama kalian terus ngegodain kalian, ntar susah kalau kalian punya suami. Punya anak apalagi ngerepotin itu. Kalian harus dedikasi ke perusahaan, jiwa kalian ke perusahaan. Kalau kualifikasi kalian di luar itu semua, kerja aja di luar negeri kayak Malaysia tuh. Yang penting kalian gak di bawah umur, kerjanya jujur dan amanah. Udah itu aja. Benefitnya mereka lebih banyak daripada syaratnya. Di Konoha nggak ada benefit bos. Itu nggak bagus buat perusahaan Konoha. Rugi kita yang ada. Kalau di Konoha nggak boleh kalian sejahtera. Harus miskin kalian, harus susah. Ntar kalau kalian sejahtera sedikit, kalian bikin usaha sendiri. Makin banyak wirausaha di Konoha, makin nggak bagus buat negara kita. Kita maunya kita doang yang sejahtera, kita doang yang kaya, bukan kalian. Aduh, nggak bisa berkata-kata lagi saya ini guys. Tapi memang itu kenyataan. Karena banyak sudah dikeluhkan oleh pemuda-pemuda Indonesia yang terkhusus baru saja lulus dari universitas dan tidak mendapatkan pekerjaan. Tapi apa yang akan mereka lakukan? Ya, narik beca, ojek online, dan ya pekerjaan buruh dan lain sebagainya guys. Padahal mereka ini kan lulusan universitas. Dan banyak sekali keadaan-keadaan seperti itu. Tapi saya tetap berharap agar pemerintah di era kepemimpinan Pak Prabowo ini membuka seluas-luasnya pekerjaan, terkhusus mengundang datangnya para investor asing. Semua harus diperbaiki, semua harus dibenahi dalam segala sisi untuk agar mereka mau masuk ke Indonesia dan berinvestasi sebesar-besarnya agar membuka lahan pekerjaan seluas-luasnya bagi semua orang rakyat Indonesia di negaranya sendiri. Kan kasihan kalau orang Indonesia tidak mendapatkan pekerjaan di negaranya sendiri, maka dia akan bekerja ke luar negeri. Oke lah kalau dia secara halal, kalau dia secara haram bagaimana ya, yang di kasus Tanjung Ru kemarin itu kan sangat menyedihkan. Kita mau bilang apa lagi? Tapi memang itu adalah satu tindakan ilegal. Masuk ke negara orang haruslah dengan persyaratan, dengan apa yang diminta oleh negara tersebut. Janganlah kita semau-maunya kita ya guys ya. Tapi itulah harapan dan keinginan saya, doa saya ke depannya Indonesia ini dapat menciptakan lapangan pekerjaan agar tidak sia-sia bagi semua orang yang lulus sarjana di negaranya sendiri. Harusnya itu mendapat peluang pekerjaan di negaranya sendiri dengan penghasilan yang mapan. Dan demikian tadi video aku, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan aku mohon diri mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan sikap, dan semua mohon dimaafkan, dan aku akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.